Nah, setelah di episode 5 solo leveling ya, Sung Jinwoo itu akhirnya bertemu dengan calon istri masa depannya itu yang powerful habis, Cha Hae-in. Jinwoo mengikuti para penambang untuk menyelidiki dungeon rank A. Ketika Jinwoo semakin dalam memasuki dungeon tersebut, dia itu bertemu dengan bos dungeon itu yang sangatlah besar kuat itu ya. Pertarungan sengit melawan monster besar itu terjadi. Orc bos ini kita sebenarnya sebagai Kargalan. Dengan dungeon yang penuh ancaman besar ini nih, sekelompok hunter dipimpin oleh Son Ki berjuang melawan para orc yang mengerikan. Namun di balik bayang-bayang, si Jinwoo yang diam-diam itu telah melemahkan musuh mereka. Dia muncul sebagai penyelamat mengeluarkan pasukan bayangannya untuk melawan Jenderal Orc yang angkuh tersebut. Yos, Shadow Monarch is here nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga nih, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tim aja Jepang atau yang viral di marketplace, salah satunya solo leveling, semuanya ada. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out nih jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Gini, di awal pertempuran ini pada chapter 70-an ya, Jinwoo diam-diam itu menolong hunter tersebut dari serangan para orc itu nih. Tanpa ada yang tahu, ia melemahkan para monster tersebut tuh satu persatu. Ini membuat healer dalam tim itu melihat kebingungan nih. Bagaimana mungkin para orc yang begitu kuat tiba-tiba melemah dan roboh tanpa ada yang menyerang mereka secara langsung loh. Son Ki sendiri yang tengah bertarung melawan salah satu orc itu juga merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Orc-orc tersebut yang tadinya begitu tangguh kini bisa dikalahkan dengan sangat mudahnya. Namun Jinwoo berusaha tetap bersembunyi memastikan agar para hunter bisa menyelesaikan pertarungan dengan lebih mudah pula. Sayangnya nakama, tidak semua orc itu bodoh nih. Beberapa dari mereka mulai menyadari ada kekuatan tak terlihat yang mengganggu pertempuran tersebut. Menyadari dirinya itu hampir ketahuan, Jinwoo itu terpaksa membunuh orc yang menyadarinya secara cepat tanpa suara. Sementara itu, seorang hunter wanita muncul dengan kekuatan luar biasa di sana. Dia menebas seorang orc tersebut dan langsung menciptakan lubang besar di tubuhnya. Ini seolah-olah membuat kita itu seperti semacam ilustrasi Dona dari hal tersebut nih. Cipratan darah menyebar di sana sedikit mengenai Jinwoo yang ada di dekatnya. Nah, ketika itu kejadiannya ketika pertarungan selesai, para hunter pun ngerasa tidak percaya sama sekali bahwa mereka itu berhasil mengalahkan pasukan orc secepat ini. Ada seseorang mage wanita yang menyadari keanehan situasi ini. Ia mulai mencurigai bahwa seseorang telah membantu mereka secara diam-diam. Alih-alih berterima kasih, mage ini malah menuduh Jinwoo melakukan kecurangan dengan membuat para hunter tanpa lebih lemah. Tuduhan ini pun malah membuat beberapa anggota tim merasa tidak nyaman tuh. Nah, di sini healer dalam tim itu mendekati Son Ki menceritakan sesuatu yang lebih mencurigakan. Saat healer itu hampir terbunuh oleh orc ini, tiba-tiba makhluk itu menggantung di udara sebelum tubuhnya terkoyak secara mengerikan. Son Ki pun berpikir bahwa ada seseorang di antara mereka yang menggunakan sihir dengan cara yang tidak mereka pahami sama sekali. Ia pun bertanya pada Gina, seorang mage yang cukup kuat dalam tim mereka. Namun sayangnya Gina itu menegaskan bahwa itu bukan perbuatannya sama sekali pula. Kekuatan sihirnya hanya bisa menahan gerakan orc selama beberapa detik saja, bukan membunuh mereka secara langsung. Banyak dari mereka itu yang penasaran sekarang. Mage wanita yang sebelum mencurigai Jinwoo semakin yakin bahwa ini semua ulah orang tersebut. Son Ki pun mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Saat itu, seorang rekannya bertanya apakah mereka akan terus melanjutkan perjalanan ke dalam dungeon atau mundur ini. Sebagian besar anggota tim mulai merasa ragu. Mereka sudah tahu bahwa di dalam dungeon itu masih ada banyak orc yang lebih kuat lagi, sehingga memang resiko bertahan di dalam itu terlalu besar. Son Ki sendiri berada di dalam dilema besar. Jika ia memilih mundur, mungkin dirinya tidak akan pernah diakui sebagai ketua guild di masa depan. Namun jika ia terus maju, kemungkinan besar ia dan timnya akan mati sia-sia. Setelah berpikir panjang, akhirnya Son Ki memutuskan untuk mundur, lebih mengutamakan keselamatan timnya dibandingkan ambisinya itu sendiri. Keputusan itu membuatnya seluruh timnya merasa lega ya. Mereka pun mulai berjalan kembali menuju gerbang keluar.
Tapi tiba-tiba ketika mereka hampir sampai di gerbang, Son Qi ini langsung aja berhenti dan berteriak agar semua orang ikut berhenti pula. Ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah penghalang sihir tingkat tinggi itu menghalangi jalan keluar mereka loh. Son Qi pun memerintahkan salah satu mage dalam tim untuk menghancurkan penghalang tersebut. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, nah di sini muncul gelombang sihir yang sangatlah kuat nih. Tekanan magis yang luar biasa itu langsung menyelimuti seluruh areanya, membuat semua orang terkejut dan hampir tak bisa bergerak sama sekali. Mage yang berusaha menghancurkan penghalang itu tiba-tiba muntah darah. Efek dari sihir penghalang itu sangat mematikan. Sementara itu nakama, di belakang mereka Son Qi melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Pasukan orc dalam jumlah besar bergerak mendekati mereka. Jumlah itu lebih banyak dari sebelumnya, itu sekitaran 50-an ekor. Salah satu orc mendekati Son Qi, tetapi yang mengejutkan adalah orc ini berbicara dalam bahasa manusia. Para hunter langsung menyadari bahwa orc ini dikendalikan oleh sesuatu kan, mungkin oleh bos mereka sendiri. Suara mengancam bos itu memberikan dua pilihan kepada Son Qi dan timnya: mati dibantai oleh pasukan orc itu atau ikut bersamanya untuk bertempur langsung dengan bos mereka. Nah jelas ya, Son Qi yang tak ingin timnya mati sia-sia memilih opsi kedua. Namun diam-diam ia berbicara kepada Jinwo menyusun rencana darurat. Jika nanti mereka sudah berada di hadapan bos orc itu, tim Son Qi akan melakukan serangan kejutan. Pada saat itulah Jinwo harus segera keluar dari dungeon untuk meminta bantuan dari hunter lain. Salah satu healer tim memberikan sebuah buku kepada Jinwo. Buku itu adalah wasiat terakhirnya yang harus disampaikan kepada keluarganya jika ia tidak selamat di sana. Jinwo menerima buku itu dengan perasaan aneh. Menurutnya, healer ini terlalu pesimis. Lagi pula mereka tidak tahu kan bahwa ada seorang seperti Jinwo dalam tim ini, seseorang yang bisa mengalahkan semua musuhnya dalam dungeon tersebut. Di luar dungeon situ nakama, seorang gadis Cahain tiba-tiba muncul di sini. Dia yang kemarin juga mencurigai Jinwo kan. Ia sedang mencari Jinwo lagi tetapi tidak menemukannya. Saat itu seorang pemimpin dari tim penambang datang dan bertanya apa yang dilakukan Cahain di sana. Setelah mengetahui bahwa Jinwo sudah masuk ke dalam dungeon situ, Cha jadi terkejut. Ia pun bersikeras ingin masuk untuk mencari Jinwo, tetapi ia tidak membawa senjata sama sekali. Para penambang hanya memiliki alat-alat tambang sehingga mereka memberikan salah satu kepada Cha tersebut. Namun dia itu menolak karena ingin membawa senjata yang lebih banyak lagi seperti pedang atau bahkan tombak. Di sini alat semacam itu memang tidak tersedia ya nakama. Akhirnya dengan sedih rasa malu, Cha mengambil kembali alat tambang yang diberikan kepadanya dan masuk ke dalam dungeon itu sendiri. Sementara itu dalam kerajaan waktu itu, Son Qi dan timnya akhirnya bertemu dengan bos tersebut Kargalan. Begitu melihat betapa besar dan mengerikannya sosok ini, mental tim Son Qi langsung runtuh seketika. Mereka sadar bahwa mereka itu terlalu kuat, apalagi bos itu tiba-tiba melepaskan tekanan sihir yang begitu besar, membuat semua orang merasa bahwa kematian mereka sudah semakin dekat lagi kan. Son Qi pun menyatakan alasan mengapa bos orc itu memberikannya dan membawanya ke dalam tim itu sendiri. Nah si monster tersebut dengan sinis menjawab bahwa mereka hanya dijadikan hiburan semata. Jawaban itu jelas membuat Son Qi itu marah ya. Dengan keberanian yang tersisa ia berlari menyerang bos tersebut. Sayangnya anggota timnya yang lain tidak ikut bergerak. Mereka terlalu takut dan kehilangan harapan untuk bertahan hidup lagi. Serangan Son Qi pun sia-sia. Ia dengan mudah dikalahkan dan menjadi mainan bos tersebut. Jinwo yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa tinggal diam lagi kan. Dia melompat ke depan menyelamatkan Son Qi dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak boleh ikut campur karena dungeon itu adalah properti milik guild. Namun ia juga tidak bisa membiarkan Son Qi dan timnya itu mati begitu saja kan. Jinwo lalu meminta izin kepada Son Qi untuk menghabisi semua orc yang ada itu. Son Qi yang awalnya ragu dengan kekuatan Jinwo segera berubah pikiran setelah melihat Jinwo dengan mudah melempar salah satu musuh tersebut. Di sini akhirnya dia meminta bantuan Jinwo dan tanpa ragu Jinwo mengeluarkan pasukan bayangannya Shadow Monarch. Para hunter yang melihat pasukan bayangan Jinwo itu terkejut di sana. Mereka emang tak pernah menyangka sama sekali ya bahwa Jinwo memiliki kekuatan luar biasa ini. Jinwo pun bersiap menghadapi pertempuran besar melawan pasukan orc dan bos mereka kan. Di luar dungeon sendiri nakama, Wo Jinchul mendatangi gerbang dungeon tempat Jinwo masuk. Saat itu ia merasakan energi mengerikan dari dalam dungeon tersebut. Seolah-olah tubuhnya tercabik-tabik hanya dengan merasakan dari jauh karena khawatir pula di sana ada energi sebesar itu. Kembali ke pertempuran ya. Bos tersebut awalnya meremehkan pasukan Jinwo karena jumlahnya lebih sedikit. Namun Jinwo langsung mengaktifkan kekuatannya tersebut Domain Monarch. Itu meningkatkan kekuatan pasukan bayangannya. Pertempuran pun dimulai dengan sangat luar biasa epiknya. Pasukan bayangan Jinwo mulai mengalahkan para orc itu satu persatu. Bosnya lalu melepaskan semburan api ke arah pasukan bayangan Jinwo itu, tetapi Jinwo
Jinwoo tetap tenang di sana. Ia kemudian semacam mengeluarkan ramuan mana tersebut bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk memperkuat pasukannya. Nah, dalam senyuman percaya diri, Jinwoo berkata kepada Kargalan tersebut seperti ini, bahwa pasukannya akan menjadi pemiliknya pada nantinya. Langkah terakhirnya adalah menjadikan Kargalan sebagai bawahannya. Nah, sempat terjadi ledakan-ledakan besar di dungeon tersebut yang membuat para hunter lainnya itu ketakutan. Namun Jinwoo jelas dia di level berbeda kan. Dan pada akhirnya dia hanya mengatakan "Rise". Para orc itu sudah pada dibangkitkan lagi oleh Sung Jinwoo. Yes, ke depan bakalan lebih menarik lagi nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, Jinwoo memang semakin menunjukkan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam dirinya itu. Meskipun awalnya berusaha untuk tetap berada dari bayang-bayang tersebut, ia tidak bisa terus diam kan melihat para hunter hampir terbantai oleh pasukan orc Kargalan. Dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia pada umumnya nih, Jinwoo memang berhasil membalikkan keadaan. Son Qi dan timnya mengalami pengalaman pahit tentang betapa berbahayanya dalam balik dungeon tersebut. Namun dari semua itu, bintang utamanya ya adalah sang Jinwoo. Kehadiran Cha Hae-in dan Woo Jin-chul di luar dungeon juga menjadi pertanda bahwa peristiwa besar akan segera terjadi kan. Mereka berdua merupakan hunter tingkat tinggi loh, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam dungeon tersebut. Dan keputusan mereka masuk ke dalam dungeon tersebut menandakan bahwa situasi akan semakin memanas lagi. Nah, puncaknya itu adalah pertempuran besar Jinwoo dan juga Kargalan itu yang bukan hanya sekedar pertarungan biasa, tapi juga mohon penegasan bahwa Jinwoo bukan lagi hunter biasa dengan pasukan bayangannya itu yang sangat terkenal, Shadow Monarch. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai bagaimana yang akan terjadi dalam season kedua Solo Leveling episode ke-6-nya nanti. Ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan di sana, oke? Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.